Jadi bisa dibilang punya kontribusi besar terhadap dunia edukasi dan industri keuangan. Luar biasa. Yang membuat TRG tertarik membahas wanita hebat ini. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back YouTube channel The Reva Journal. Kembali bersama saya Reva Faruk. Kali ini kita masuk ke episode 63. Seperti biasa, The Reva Journal selalu membahas tentang passion belajar di dunia trading. Bukan cuma hanya bicara profit, cuan, metode, strategi, tapi kita juga berbicara fakta bahwa di dalam peluang selalu ada resiko. Dan tentu aja sebagai seorang trader yang biasa-biasa pemula, tentu kita harus belajar dari tokoh-tokoh yang inspiratif. Seperti biasa, di episode 63 kita akan membahas salah satu tokoh inspiratif, tetapi sedikit berbeda karena sebelumnya kita selalu ngebahas tokoh-tokoh dari kalangan pria. Kali ini tokohnya berbeda, yaitu trader wanita. Ini nggak bercanda, karena sosok ini sangat luar biasa inspiratif. Bahkan wanita ini sangat dihormati di dalam dunia trading. Teman-teman pasti penasaran dan pasti nanya, emang ada trader wanita sukses? Terus caranya gimana? Penasaran siapa? Dan bagaimana cara dia menjadi seorang trader atau sosok yang punya pengaruh di dalam dunia financial market? Tapi janji nonton sampai selesai. Sebelum lanjut nonton episode ini, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan segan-segan untuk komen. Apapun komen teman-teman, siapa tahu nanti akan jadi the next content. Jadi idenya justru dari teman-teman. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Figur sosok wanita hebat yaitu Katie Lin. Kalau kita searching di internet, baik itu YouTube, Google, atau media-media ekonomi, sosok wanita trader yang bernama Katie Lin sering banget diminta pernyataannya sampai dengan saat ini. Sebut aja Wall Street Journal, UK Telegraph, Bloomberg, MarketWatch, Reuters, Associated Press, Sydney Morning Herald, dan banyak lagi. Katie Lin ini dianggap seorang analis yang sangat ahli di bidang perdagangan mata uang. Oh ya, ada beberapa juga nih, mulai dari CNBC, Amerika, Asia, Eropa, Sky Business. Media-media ini bukan media sembarangan. Media ini merupakan media yang digunakan oleh banyak para pelaku industri keuangan atau financial market di seluruh dunia. Artinya secara reputasi, karir Katie Lin ini diakui oleh internasional. Valid, dan itu fakta. Katie Lin bukan sembarang wanita, bukan ngaku-ngaku atau self-claim, wah gue hebat nih buat konten, terus ngaku tajir, ngaku sukses, seperti yang kita lihat umumnya di banyak konten. Itu bukan dia. Katie ini juga penulis internasional. Buku-bukunya ini bestseller. Teman-teman searching, itu ada buku namanya Day Trading and Swing Trading The Currency Market. Terus bukunya lagi yang terkenal yaitu The Little Book of Currency Trading. Ada lagi nih buku Millionaire Trader, How Everyday People Beat Wall Street at Its Own Game. Itu semua diterbitkan oleh Wiley. Jadi pengalaman Katie yang luas dalam mengembangkan strategi trading, mindset trading, itu dia tuangkan dalam buku-buku yang sangat bermanfaat bagi para trader. Jadi bisa dibilang seorang Katie ini punya kontribusi besar terhadap dunia edukasi dan industri keuangan. Luar biasa. Yang membuat TRG tertarik membahas Katie Lin ini adalah kredibilitas wanita hebat ini. Ia memulai ketertarikan dunia trading itu dari usia masih sangat belia, yaitu usia 18 tahun. Jadi Katie ini lahir tahun 1980. Sekarang berarti usianya 43 tahun. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat, dia sangat konsisten dalam membangun karir yang sangat gemilang di industri dalam 2 dekade lebih. Pernah dengar istilah tak belajar, tak pintar, tak berjuang, tak akan menang. Ini prinsip yang dipegang oleh trader wanita sukses ini. Katie adalah seorang wanita ketika masuk ke dalam dunia financial market, dan ternyata untuk menjadi seorang trader wanita di antara banyak trader pria itu bukan hal yang mudah. Tetapi lagi-lagi Katie bisa mengalahkan stigma itu dari seorang trader menjadi seorang advisor, edukator,
penulis buku, dan seorang pemilik bisnis owner di perusahaan trading yang dimilikinya, yaitu berbasis di New York. Ini merupakan pencapaian luar biasa. Tentu menjadi inspiratif bagi wanita-wanita yang tertarik dengan bidang ini, tapi mungkin belum mulai atau mungkin lagi berproses. Ia juga berpendapat bahwa jika status sebagai seorang wanita itu justru memiliki keistimewaan yang mestinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Jadi ada survei nih. Survei ini berdasarkan psychology trading. Biasanya kalau trader laki-laki itu confidence-nya cukup tinggi, sehingga ketika melakukan transaksi itu biasanya lebih cenderung kurang sabar. Untuk versi Katie, wanita itu biasanya akan lebih sabar dan berhati-hati dalam soal resiko dan lebih perhitungan. Memang benar kan bahwa di trading ini bukan cuma hanya tentang profit aja, tapi bagaimana bertahan, menghindari hal-hal yang ceroboh. Jadi wanita itu selalu perhitungan. Nah, disinilah maksud Katie bahwa wanita itu lebih sedikit unggul dibandingkan trader pria. Bahkan ada survei trading juga yang mengatakan bahwa wanita itu lebih hebat dalam memanage emosi, dan tentu saja ketika masuk ke dalam pasar akan banyak pertimbangan yang sangat baik. Disinilah seorang Katie mendedikasikan hidupnya untuk konsisten terus di dalam bidang trading, dan Katie berhasil mengoptimasi karirnya dari usia muda. Jadi bukan dalam waktu sebentar, puluhan tahun sampai ke puncak karirnya. Di sini kita belajar yang namanya konsisten. Itu bukan tentang soal keuntungan, tetapi tentang proses, step by step. Katie punya kontribusi sebagai edukator papan atas melalui perusahaan dan reputasinya. Biasanya dimana ketika anak-anak muda yang lainnya di usia 18 tahun, itu biasanya akan menghabiskan waktu untuk party, senang-senang, atau menghambur-hamburkan uang. Katie justru dengan cara yang berbeda. Dia serius mempelajari dan punya ketertarikan khusus tentang dunia trading. Katie memulai karirnya pada usia 18 tahun setelah lulus dari New York University. Dia diterima bekerja di JP Morgan. Jadi sebelum ditempatkan di divisi intermarket sebagai trader, dia juga pernah menjadi bagian derivatif. For your info, JP Morgan, raksasa jasa keuangan global terkemuka dengan aset lebih daripada 3,6 triliun dolar. Ini punya dukungan operasional di seluruh dunia. JP Morgan merupakan leader dalam hal investment banking, financial service for consumer and small business, commercial banking, dan financial transaction processing and asset management. Tambahan, JP Morgan Chase & Co. merupakan bagian dari Dow Jones Industrial Average, di mana udah melayani jutaan klien. Kantor pusatnya sendiri ada di New York, Amerika Serikat. Bagi Katie, ketika memulai di sebuah company yang sangat bagus dan menjadi seorang trader di JP Morgan, Katie Lin ini orangnya sangat gigih, fokus, visioner, punya keberanian, tidak gentar. Dia punya kemampuan belajar dari kesalahan-kesalahan. Dengan cepat ia mengakui dan memperbaiki. So, bisa ketebak kira-kira hukum sebab akibat. Apa sih yang membuat karir seorang Katie bisa melejit dan terus berkembang? Sampai akhirnya Katie menjadi salah satu tokoh trader penting, managing director, founding partner dari BK Forex. Disinilah dia ketemu dengan partner yang keren juga, yaitu Boris Skollberg. Figur Boris sendiri juga terkenal sebagai ahli mata uang. Jadi punya pengalaman 20 tahun dimulai dari Wall Street. Pernah bekerja di perusahaan Drexel Burnham Lambert, di mana ia juga berawal dari trader instrumen finansial, ekuitas, dan kontrak, indeks saham berjangka, dan valuta asing. Kemudian dia juga bergabung dengan beberapa perusahaan besar. Bahkan dia juga pernah menjadi direktur khusus riset valuta asing, Global Futures and Forex. Boris juga penulis buku analisa teknikal. Jadi nama bukunya Technical Analysis of the Currency Market and Millionaire Trader. Jadi bisa ditebak, duet antara Katie dan Boris ini sangat perfect sebagai trader dan analis untuk di dalam dunia trading. Duet ini menghasilkan company yang bergerak untuk jasa trading dan edukasi di New York. Jadi layanannya mulai dari analisa pasar, rekomendasi trading kepada pelanggan mereka, dan mereka juga menawarkan layanan edukasi mulai dari pelatihan seperti umumnya, ada webinar, ada seminar, dan materi pembelajaran yang disusun langsung oleh Boris dan Katie. Di sini saya setuju banget bahwa seorang trader itu butuh banget yang namanya belajar. Kita kebayang nggak apa iya dokter tiba-tiba jadi dokter cuman hanya gara-gara ingin? Ini yang banyak pemula tidak
ingin pahami atau suka membantah karena mengatakan bahwa trading itu cukup otodidak saja. Mungkin bisa, tetapi kansnya cukup lumayan riskan ya. Karena saya sendiri juga pernah memulai bisnis ini dan mencoba-coba dan hasilnya berujung kepada margin call berkali-kali sampai akhirnya saya memutuskan untuk sekolah. Metode apa sih yang digunakan oleh Katie? Bagaimana cara dia berproses menjadi trader? Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dan saya yakin juga pertanyaan teman-teman. Dia bilang, seorang trader itu harus secara sadar akan hal pentingnya pengetahuan. Baik itu pengalaman, jam terbang, disiplin, dan tekad kuat. Siapapun, termasuk wanita, pria, itu bisa berhasil di dalam kesuksesan sebagai seorang trader. Ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Sistem trading Katie seperti apa sih? Jadi Katie Lin ini punya pendekatan trading berdasarkan kombinasi analisa fundamental dan teknikal dalam trading. Analisa fundamental itu penting banget. Ini pendapat Katie Lin. Jadi ya namanya trader pasti pernah coba-coba berbagai macam cara. Ya wajar-wajar aja. Semuanya pasti pernah coba gonta-ganti metode. Bahkan Katie Lin ini pernah coba yang namanya robot IE. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu robot IE, ya silakan cari sendiri. Bukan robot trading Ponzi ya. Namun akhirnya Katie Lin mengakui bahwa robot trading IE itu tidak selalu sukses untuk waktu panjang. Karena pada akhirnya butuh disiplin trading dengan analisa fundamental itu sangat punya peranan penting dan hal itu tidak bisa diterapkan dengan robot IE. Jadi suka nggak suka yang namanya trader wajib mengikuti perkembangan ekonomi global, kebijakan moneter, data ekonomi, berita geopolitik. Ini mempengaruhi mata uang. Analisa fundamental membantu Katie Lin dalam memahami sentimen pasar dan memperoleh wawasan tentang arah potensial di dalam trading. Jadi bisa kita simpulin dari beberapa bukunya, salah satu tips Katie Lin adalah seorang trader wajib banget mengikuti situasi global. Ini merupakan konsekuensi. Bahkan Katie Lin bilang, trader tanpa update berita dan isu penting itu satu cara transaksi yang akan sia-sia. Seorang trader wajib terlatih jeli memanfaatkan celah dari isu penting, dan isu-isu global ini justru yang menggerakkan situasi ekonomi sebuah negara sehingga terdampak terhadap mata uang yang justru trader wajib paham secara baik. Katie punya kebiasaan mencari berita-berita penting, mencatat, mendata secara baik sehingga dia sangat mudah memanfaatkan isu berita penting menjadikan sebuah trading plan atau disebut dengan rencana trading. Dalam hal ini tentu aja jam terbang, ketekunan ini menjadi keharusan bagi seorang trader. Ini juga ditulis dalam buku-buku yang dibuat oleh Katie sendiri. Bukan cuma hanya fundamental, Katie sendiri bilang analisa teknikal itu juga harus dipelajari. Karena teknikal itu sebagai identifikasi tren, pola harga untuk mengetahui level support resisten yang relevan. Analisa teknikal ini baginya untuk sekedar mengetahui major trendnya apa nih, sehingga bisa ngebantu para trader dalam mengambil keputusan. Di sini lagi-lagi Katie Lin menekankan bahwa penggabungan analisa fundamental dan teknikal sebagai trading plan itu adalah cara bijak dalam berproses menjadi seorang trader dan cara bijak dalam mengidentifikasi peluang masuk dan keluar secara baik. Di sini Katie dengan jelas mengatakan dia bukan seorang scalper, melainkan seorang intraday dan swing trade. For your info, transaksi intraday adalah transaksi harian, tidak lebih dari satu hari, satu posisi transaksi, tidak peduli apakah exitnya SL atau TP, maka transaksi selesai dalam hari itu juga. Sementara swing trade adalah transaksi yang lebih dari satu hari untuk posisi hold dan biasanya mempunyai target yang lebih panjang daripada intraday. Tiap transaksi, Katie menekankan untuk selalu menggunakan stop loss. Itu sangat penting. Untuk swing trade, ia selalu menekankan untuk penggunaan trailing stop loss. Apabila targetnya terus terpenuhi, biasanya dia akan naikkan target dan dia akan menaikkan juga stop loss-nya. Maksudnya apa? Ketika ternyata transaksi targetnya itu tidak terpenuhi, area stop loss terkena, dia akan terhitung tetap profit. Dan menurut saya ini keren banget. Nah, itu beberapa rahasia trading dari seorang
Katie Lin. Mau bantah? Ya kali bantah trader yang udah terbukti sukses secara internasional. Style trading Katie ini tidak pernah menggabungkan pakai satu account. Jadi untuk masing-masing style tradingnya, dia selalu memisahkan akunnya. Untuk intraday ya intraday. Untuk swing ya khusus sendiri swing. Smart banget sih. Ya masuk akal. Cara dia trading salah satunya, dia selalu mengamati apa nih dampak fundamental terhadap pasar mata uang dan mencari peluang trading sebagai respon terhadap peristiwa penting menggunakan kombinasi fundamental dan teknikal, memilih entry yang tepat dalam mengelola resiko, dan dia fokus terhadap area exit, apakah itu take profit atau stop loss. Dan dia selalu menyesuaikan dengan jumlah volume dan equity. Di sini Katie itu selalu terfokus untuk menunggu waktu kapan yang tepat untuk masuk ke pasar. Jadi beda ya. Orang menunggu sama orang mencari-cari momen itu beda. Berarti dari sini udah ketahuan jam terbangnya sangat bagus. Terus salah satu lagi strategi Katie adalah manajemen resiko yang disiplin. Ia sangat tegas, keras, mengatakan jangan pernah coba-coba transaksi tanpa perhitungan manajemen risiko. Dikasih perumpamaan, seseorang ingin berjalan 1 kilometer dengan membawa beban setengah kilogram, itu akan jauh lebih mudah ketimbang orang berjalan 1 kilo tapi membawa beban 1 ton. Boro-boro sampai, yang ada baru 2-3 langkah udah jatuh. Logik? Manajemen risiko adalah paling krusial banget. Bisa dipastikan di dalam setiap transaksinya, Katie selalu mementingkan yang namanya manajemen risiko. Stop loss adalah kewajiban dalam setiap transaksinya. Yang berikutnya adalah Katie selalu menggunakan pendekatan jangka menengah hingga jangka panjang. Dengan mempertimbangkan tren jangka menengah dan jangka panjang, biasanya trader ini menggunakan analisa fundamental. Meskipun ia mengakui pergerakan jangka pendek itu juga nggak bisa diabaikan. Untuk mengidentifikasi peluang trading, ya masing-masing trading bisa menyesuaikan dengan stylenya. Ini yang paling penting. Katie Lin bilang, disiplin dan pengendalian emosi ini penting banget. Dengan mendorong para trader untuk tetap tenang, tidak terpengaruh, tidak terlalu takut, tidak terlalu greedy saat mengambil keputusan trading. Sebagai seorang wanita di industri trading, Katie ini udah menghadapi beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh perempuan di dalam lingkungan yang didominasi oleh pria. Biasalah, wanita hebat itu biasanya dianggap sebelah mata, ya sama aja kayak trader-trader lainnya, menghadapi masa-masa sulit juga ketika berproses. Roma tidak dibangun dalam satu malam, teman-teman. Kesuksesan tidak didapat dalam waktu instan. Katie bilang, selalu buat perencanaan. Perencanaan ini penting. Jangan pernah lakukan trading tanpa perencanaan. Biasanya suka nggak melakukan perencanaan trading itu adalah trader pemula. Jadi trader pemula ini rata-rata mereka trading berdasarkan naluri. Ini kalau dibiasakan justru berbahaya. Selalu gunakan perencanaan dan sesuaikan dengan kemampuanmu. Berikutnya adalah selalu review money management. Itu penting banget. Terus tipsnya lakukan backtest. Nah, ketika melakukan backtest, uji strategi bisa kita gunakan dengan jumlah volume yang kecil. Ada orang bilang katanya gunakan demo. Demo itu beda dengan real account. Kenapa? Karena demo itu tidak menggunakan yang namanya psikologi, bukan uang beneran. Berbeda dengan ketika kita melakukan backtest dengan uang benar, oke? Karena ada sisi psikologinya. Terus bagaimana cara ngatasinya? Gunakan volume yang rasional. Katie bilang, tidak ada satupun strategi yang namanya sempurna. Tidak ada holy grail. Setiap metode itu selalu punya kekurangan dan kelebihan. Di sini Katie bilang bahwa trader wajib menguasai. Meskipun hanya satu metode, itu sudah lebih dari cukup. Daripada tahu banyak metode tapi tidak ada satupun yang dikuasai. Tips berikutnya adalah trading plan. Jangan pernah langgar trading planmu sendiri. Kalau kamu sudah melanggar trading planmu, berarti buat apa trading plan dibuat? Terus kembangkan karakter seorang trader. Itu penting banget. Persis seorang pembisnis. Fahami proses. Tidak ada yang instan. Lakukan evaluasi. Catat kesalahan. Bisa dibilang Katie Lin ini adalah sosok yang luar biasa. Dan dia selalu punya kata-kata bijak. Salah satunya adalah pentingnya kesabaran dan disiplin di dalam trading. Ada alasan kuat mengapa kami memilih membahas Katie Lin. Salah satu dari sedikit wanita berpengaruh di dalam dunia trading. Dan kami ingin share kepada teman-teman tentang pengetahuannya, terutama untuk generasi-generasi muda.
Belajar itu penting karena hidup tanpa belajar itu sangat nggak bijak. Makanya ada pepatah, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Itulah sebagian informasi Katie Lin, trader wanita sukses dan terkenal di dunia, dan sebagian tips kecil yang semoga bisa bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Terima kasih atas support untuk channel ini. May Allah bless you all. With the webs I'm weaving, I could take this crowd from seeing to believing. Got it.